Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mempresentasikan untuk pemeriksaan visus jauh dan dekat. Jadi, pemeriksaan ketajaman penglihatan ini bisa dilakukan dengan visus jauh maupun dekat. Pertama-tama yang kita lakukan adalah mengukur visus jauh terlebih dahulu. Ada beberapa chart yang dapat kita gunakan, misalnya Snellen chart, Tumbling A, atau Landowski. Untuk orang-orang yang tidak bisa membaca huruf, eh, itu bisa dipakai Landowski. Lalu kemudian ada juga HOTV dan sebagainya. Kemudian untuk melakukan visus jauh, yang pertama itu kita pastikan bahwa ada ruangan yang berjarak sekitar 6 meter. Kemudian ada juga pencahayaan yang cukup di ruangannya itu dan pasien juga diposisikan sejajar sehingga posisinya pasien nyaman dan sejajar dengan Snellen chart dan juga reading card yang akan digunakan nantinya. Lalu pada saat kunjungan pertama, pasien dapat diukur menggunakan lensa koreksi maupun tanpa lensa koreksi. Lalu kita akan mengukur koreksinya dengan kacamata juga untuk mengukur koreksinya juga bisa dengan tanpa kacamata. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pemeriksaan jauh. Jadi kita minta pasien duduk pada jarak 20 kaki ataupun 6 meter dari chart yang akan digunakan. Kita harus pastikan pencahayaannya cukup baik dan ruangan juga dilakukan pemeriksaan dengan jarak yang ideal. Kemudian kita instruksi terlebih dahulu mata pasien, kemudian kita tanyakan kepada pasien riwayatnya, pada riwayat mata merah, infeksi ataupun tidak. Seandainya ada mata merah, kita tidak boleh menggunakan frame pada pasien. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan pada mata kanan terlebih dahulu, jadi mata kiri ditutup. Bisa menggunakan occluder maupun menggunakan tangan kiri pasien. Nah, kita pastikan bahwa pasien menutup telapak tangannya, tidak menekan matanya, dan pastikan juga pasien tidak mengintip. Nah, saat lakukan pemeriksaan, kemudian kita minta pasien untuk melihat ke angka yang paling besar. Kita minta pasien membaca sesuai dengan yang pasien bisa, jadi dari besar ke kecil. Setelah itu kita lihat apakah lebih dari setengah octotype. Apabila lebih dari setengah octotype pasien bisa membaca, maka ukurannya menjadi denominator pasien dengan chartnya. Misalnya pasien bisa membaca pada baris 20/40, lebih dari setengah octotype-nya, maka visus pasien adalah 20/40. Jika pasien tidak bisa membaca dua huruf pada baris itu, maka kita tulis 20/40 dengan pangkat minus 2. Apabila pasien bisa membaca pada baris di bawahnya, yaitu 20/30, maka kita tulis visusnya 20/30. Apabila hanya bisa membaca 2 saja pada octotype, maka visusnya 20/30 pangkat plus 2. Nah, apabila pasien tidak dapat membaca huruf yang paling besar, maka kita lanjutkan dengan counting finger mulai dari jarak 1 meter. Nah, kita minta pasien menyebutkan angka dari jari-jari kita. Lalu apabila pasien bisa menyebutkan, kita mundur lagi 2 meter, lalu kita mundur lagi 3 meter, begitu seterusnya sampai 5 meter. Lalu bila pasien tidak bisa menghitung jari, kita lanjutkan dengan pemeriksaan hand movement atau gerakan tangan. Jadi kita tanyakan kepada pasien apakah bisa melihat gerakan tangan kita, lalu kita minta pasien untuk melihat arah dari tangan kita apakah naik, turun, ataupun ke arah temporal maupun nasal. Untuk memastikan bahwa pasien benar-benar melihat lambaian tangan kita. Apabila pasien tidak bisa melihat lambaian tangan kita, kita lanjut ke pemeriksaan center atau light perception. Kita minta pasien untuk melihat center, lalu kita tanya pasien apakah bisa melihat cahaya atau tidak, dan kita meminta pasien untuk melihat arah dari cahaya tersebut, apakah arahnya ke atas, ke bawah, ke nasal, maupun ke temporal. Apabila pasien bisa menentukan arah, berarti pasien memang benar-benar dapat melihat cahaya tersebut. Apabila pasien tidak bisa melihat cahaya tersebut, maka visusnya menjadi no light perception. Nah, bila pemeriksa dapat melihat visus kurang dari 20/20, maka akan lanjutkan pemeriksaan refraksi. Jadi, kita lanjut ke pemeriksaan pinhole. Jadi, untuk mengetahui apakah ada kelainan refraksi ataupun tidak. Jadi, jika kita memeriksa mata kanan, mata kiri kita tutup dengan occluder. Kita minta pasien melihat pada lubang, lalu kita minta pasien membaca pada baris Snellen chart yang paling terakhir maksimal yang bisa dibaca pasien tadi. Lalu kita tuliskan visus Snellen-nya yang kita dapatkan dengan visus pinhole-nya. Nah, kita lanjut ke pemeriksaan visus dekat, di mana pada pemeriksaan visus dekat umumnya kita lakukan pada jarak sekitar 16 inci atau sekitar 40 cm dengan menggunakan reading card yang bisa dipegang oleh pasien. Nah, kita biasa gunakan American Standard Card maupun Jagger Card. Jadi yang pertama kita posisikan pasien, yang kedua kita siapkan reading cardnya dan pencahayaan yang baik, lalu kita minta pasien untuk memegang reading cardnya. Lalu kita bisa minta pasien untuk menutup mata sebelah kiri menggunakan occluder. Lalu kita bisa meminta pasien untuk membaca baris yang ada pada reading card. Kita tulis visusnya pada catatan kita, pada baris terkecil,
Nah, jika kita ingin memeriksa mata kiri, kita bisa menutup mata kanan juga. Lalu kita bisa meminta pasien untuk membaca American Standard dengan kedua mata pasien. Demikian pemeriksaan yang pemeriksaan fisik jauh maupun fisik dekat yang dapat saya lakukan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.